Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hujan turun deras sore itu. Suaranya memukul atap seng rumah kami dengan ritme yang tak henti, seperti ingin mengusir semua kehangatan yang pernah ada di sini. Aku, Raka, duduk di sudut kamar yang sempit, memeluk lutut sambil menatap lantai. Sejak ayah meninggal 2 tahun lalu, rumah ini selalu sepi. Ibu bekerja keras menjahit baju orang, tapi aku tahu, uang yang ia hasilkan selalu saja kurang. Lalu, entah sejak kapan, seorang pria mulai sering datang. Namanya Pak Darman. Tubuhnya tinggi besar, dengan senyum yang terlalu lebar, seperti ingin menutupi sesuatu. Pertama kali ia datang, aku hanya diam di balik pintu kamar, mengintip. Ibu menyuguhkan teh hangat sambil tertawa kecil mendengar leluconnya. Aku belum pernah melihat ibu tertawa seperti itu sejak ayah pergi. Tapi ada sesuatu yang membuat dadaku sesak, tawa itu terasa dipaksakan. Sesekali, mata ibu melirik ke arahku, seolah takut aku salah paham. Aku memang belum mengerti banyak soal orang dewasa, tapi hatiku bisa merasakan, orang itu bukan sekadar tamu biasa. Semakin hari, kedatangannya menjadi rutin. Kadang ia membawa tas berisi sembako, kadang amplop coklat yang diserahkan diam-diam kepada ibu. Aku pernah mendengar suara mereka di dapur saat malam, pelan tapi jelas, saya bisa membantu, asal Bu Ratna mau mempertimbangkan. Kata itu, mempertimbangkan, menggantung di kepalaku, mengganggu tidurku setiap malam. Ibu selalu menghindar jika aku bertanya, hanya bilang, itu urusan orang dewasa, nak. Tapi aku bukan bodoh. Aku tahu, ada sesuatu yang sedang dipertaruhkan. Sore itu, aku pulang sekolah dan mendapati ibu sedang menjahit kebaya putih. Tangannya bergerak cepat, tapi matanya sembab. Untuk siapa, Bu? Tanyaku. Ia terdiam lama sebelum menjawab lirih, untuk ibu sendiri. Kata-kata itu membuatku menelan ludah, tak tahu harus berkata apa. Kebaya putih, bukankah itu untuk pengantin? Saat itu aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, tapi belum tahu seberapa dalamnya. Malamnya, aku mendengar suara ketukan di pintu. Pak Darman datang lagi, kali ini membawa sebuah kotak perhiasan. Aku mengintip dari balik pintu kamar, melihat ibu memandang kotak itu dengan mata berair. Ini akan mengubah hidup Bu Ratna dan Raka, katanya. Tapi aku tidak yakin, perubahan itu akan membawa kami ke arah yang benar. Dalam hati, aku ingin berteriak, aku tidak butuh perhiasan. Aku butuh ibu yang dulu. Tapi bibirku terkunci rapat. Di tengah suara hujan yang semakin deras, ibu mengetuk pintu kamarku. Ia duduk di tepi ranjang, memegang tanganku erat. Nak, mungkin dalam waktu dekat, ibu akan menikah lagi. Ini semua demi kita, demi masa depanmu. Matanya berkaca-kaca, dan aku tahu ia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri, bukan hanya aku. Saat itu, aku merasa langit runtuh. Bagiku, bukan masa depan yang akan datang, tapi kehilangan yang akan tinggal selamanya. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi-pagi sekali, rumah kami sudah dipenuhi orang. Aroma bunga melati bercampur wangi parfum mahal memenuhi udara, membuatku merasa seperti berada di rumah orang lain. Ibu duduk di depan cermin besar, dirias oleh seorang perempuan yang ramah, tapi aku melihat dari pantulan kaca, mata ibu sembab, seperti habis menangis semalaman. Ia tersenyum ketika melihatku berdiri di ambang pintu, namun senyum itu rapuh, seperti akan runtuh kapan saja. Aku mengenakan kemeja putih yang dipaksa ibu untuk kupakai, meski aku ingin tetap memakai kaos biasa. Nak, tolonglah, ini hari penting, katanya. Aku ingin bertanya, penting untuk siapa? Untuk kita, atau untuk uang itu? Tapi pertanyaan itu hanya menggantung di kepalaku. Di luar rumah, suara musik pernikahan mulai terdengar, riuh dan ceria. Kontras sekali dengan hatiku yang seperti diselimuti kabut tebal. Upacara berlangsung di aula kecil yang dipenuhi tamu.
Semua orang tersenyum, menyalami ibu dan pria yang kini berdiri di sisinya, Pak Darman. Aku berdiri di pojok ruangan, memegang gelas air mineral yang sejak tadi tak kuminum. Saat penghulu meminta mereka mengucap janji setia, aku merasa dadaku diremas. Kata, "Aku bersedia," keluar dari bibir ibu, tapi di telingaku terdengar seperti, "Aku rela meninggalkanmu." Tepuk tangan bergema, namun bagiku itu terdengar seperti suara pintu yang tertutup untuk selamanya. Setelah akad selesai, ibu menghampiriku, memelukku di hadapan semua orang. "Nak, mulai hari ini, kita akan hidup lebih baik," katanya. Tapi pelukan itu dingin. Tidak ada lagi aroma sabun cuci yang biasa menempel di bajunya, hanya wangi parfum yang asing. Aku ingin berbalik dan pergi, tapi kaki ini terasa terpaku. Aku hanya bisa menahan napas, takut air mataku jatuh di tengah keramaian. Malam itu, rumah kami berubah. Ada kursi-kursi baru, hiasan dinding mahal, dan suara langkah kaki Pak Darman yang berat. Aku tidur di kamar sendiri, tak lagi bisa meringkuk di samping ibu seperti dulu. Di luar, ku dengar suara mereka bercakap-cakap, diselingi tawa kecil ibu. Tapi di balik tawa itu, aku tahu, ia sedang memaksa dirinya bahagia, sama seperti aku yang memaksa diriku untuk percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti berjalan di tanah asing. Rumah yang dulu sederhana dan penuh suara mesin jahit kini dipenuhi perabot mahal, tapi dingin seperti hotel. Pak Darman menetapkan aturan-aturan baru, aku harus berbicara sopan setiap saat, tidak boleh berlari di dalam rumah, dan harus izin jika ingin keluar bermain. Bahkan untuk memanggil ibu pun aku harus mengetuk pintu kamarnya terlebih dahulu. Semua ini membuatku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Ibu mulai sibuk dengan urusan suaminya. Pagi hari ia menyiapkan kopi untuk Pak Darman, siang mengurus keperluan rumah, sore kadang pergi bersamanya entah kemana. Waktu kami berbicara semakin sedikit, dan saat berbicara pun rasanya seperti ada dinding tak kasat mata di antara kami. Aku sering menunggu di meja makan hanya untuk makan malam bersama, tapi seringkali mereka pulang larut malam, meninggalkanku dengan piring kosong dan perut yang sudah keburu kenyang hanya dengan mie instan. Suatu sore, aku pulang sekolah lebih cepat dan melihat ibu duduk di ruang tamu bersama Pak Darman. Mereka membicarakan rencana liburan, tapi tak ada satupun rencana itu melibatkan aku. "Biar Raka di rumah sama Bibi," kata Pak Darman, dan ibu hanya mengangguk. Saat itu, aku merasa benar-benar terbuang. Seakan aku bukan bagian dari keluarga baru ini, melainkan beban yang harus diletakkan di sudut agar tak mengganggu pemandangan. Malam itu, aku mencoba mengetuk pintu kamar ibu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lalu terdengar suara langkah Pak Darman yang berat. "Raka, ibumu sedang istirahat, besok saja." Suaranya tegas, tapi di telingaku terdengar seperti perintah untuk menjauh. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang sambil memandangi foto lama. Aku dan ibu tersenyum lebar di depan rumah yang dulu. Dalam foto itu, tidak ada perabot mahal, tidak ada pria asing, tapi ada kehangatan yang kini hilang entah kemana. Di dalam hati, aku mulai mengerti sesuatu yang menyakitkan. Pernikahan itu bukan hanya mengubah hidup ibu, tapi juga menghapus ruangku di hatinya. Dan aku tidak tahu apakah ruang itu bisa kembali, atau selamanya sudah ditempati oleh orang lain. Hari itu, sekolah mengadakan acara pentas seni. Aku berlatih, berhari-hari untuk membacakan puisi yang kubuat sendiri, tentang kehilangan seorang ayah dan harapan akan keluarga yang utuh kembali. Aku membayangkan ibu duduk di barisan depan, tersenyum bangga. Tapi ketika acara dimulai, kursi itu kosong. Aku tetap membacakan puisiku dengan suara bergetar, berharap ia akan muncul di tengah-tengah acara. Namun sampai tirai panggung ditutup, ibu tak pernah datang. Aku pulang dengan langkah berat. Di rumah, kulihat ibu duduk bersama Pak Darman di ruang tamu, tertawa mendengarkan ceritanya tentang bisnis. Aku berdiri lama di ambang pintu, menunggu ibu menoleh. Tapi ia hanya berkata, "Oh, kamu sudah pulang. Tadi ibu sibuk, Nak." "Maaf." "Ya," kata
maaf, itu terdengar hampa. Aku ingin berteriak bahwa aku tak butuh maaf. Aku hanya butuh ia hadir. Tapi suaraku terkunci oleh rasa perih yang menyesakkan dada. Malamnya, aku mendengar suara dari kamar mereka, bukan cekcok, tapi obrolan tentang uang. Pak Darman berkata, lihat, semua ini tidak akan ada kalau kamu tidak menikah denganku. Ibu hanya diam, lalu menjawab lirih, ya, aku tahu. Hatiku bergetar. Jadi benar, semua ini demi uang. Bukan demi aku, bukan demi cinta, hanya demi bertahan hidup. Dan entah kenapa, mendengar kebenaran itu justru membuat luka di dadaku semakin dalam. Keesokan harinya, saat sarapan, aku memberanikan diri berkata, Bu, kalau semua ini cuma demi uang, kenapa ibu nggak cari cara lain? Suasana meja makan langsung membeku. Pak Darman menatapku tajam, lalu berkata, jangan kurang ajar sama orang tua. Ibu hanya menunduk, tak membelaku, tak menjawab pertanyaanku. Saat itu, untuk pertama kalinya aku merasa suaraku benar-benar tak berarti di rumah ini. Aku kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan menangis tanpa suara. Bukan hanya karena ibu tak datang ke pentas seniku, tapi karena aku mulai sadar, mungkin aku sudah kehilangan ibu, bahkan saat ia masih hidup di bawah atap yang sama denganku. Dan itu adalah kehilangan yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku semakin jarang berbicara dengan ibu. Kami tinggal di rumah yang sama, tapi seperti hidup di dunia yang berbeda. Hingga suatu malam, hujan turun deras, persis seperti malam ketika ibu pertama kali memberitahuku tentang pernikahan ini. Aku duduk di jendela, memandangi jalan yang basah, mencoba menenangkan hati yang tak pernah benar-benar sembuh. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu kamar diketuk pelan. Ibu masuk dengan wajah lelah. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di lantai di depanku. Air matanya mengalir, dan suaranya bergetar ketika berkata, "Nak, maafkan ibu. Ibu kira semua ini akan membuat kita bahagia, tapi ternyata ibu salah." Aku menatapnya lama, berusaha mencari sisa-sisa ibu yang dulu selalu melindungiku. Tapi di hadapanku, hanya ada seorang perempuan yang terjebak dalam pilihannya sendiri. Ibu pikir uang bisa menggantikan segalanya, lanjutnya, tapi ternyata, kehilangan waktu dengan kamu adalah harga yang terlalu mahal. Tangannya terulur, mencoba memegang tanganku. Aku membiarkannya, tapi hatiku berdebat, antara ingin memeluknya atau mendorongnya pergi. Air mataku akhirnya jatuh, membasahi pipi. "Bu, aku cuma mau ibu ada di sini. Nggak peduli miskin atau susah. Aku cuma mau ibu." Suaraku pecah di tengah hujan yang memukul atap. Kami akhirnya saling berpelukan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pelukan itu hangat, tapi di dalamnya ada rasa pahit, karena aku tahu, ini mungkin hanya momen singkat sebelum semuanya kembali seperti semula. Tapi untuk malam itu, aku memutuskan memeluknya erat-erat, seakan bisa mengikatnya kembali agar tak lepas lagi. Di luar, hujan masih deras. Dan aku berharap, sama seperti hujan yang pada akhirnya akan berhenti, mungkin suatu hari luka ini juga akan mereda. Tapi aku tahu, bekasnya akan selalu ada, seperti bau tanah basah yang tetap tertinggal lama setelah hujan reda. Beberapa bulan setelah malam hujan itu, hubungan kami sedikit membaik, tapi jarak tetap ada. Ibu mulai berusaha meluangkan waktu, menemaniku makan atau sekadar mengobrol, tapi aku tahu hatinya masih terikat pada kewajiban sebagai istri Pak Darman. Sampai suatu hari, semua berubah. Pak Darman mendapat tawaran kerja di kota lain, dan ibu harus ikut. Aku tidak diajak. Keputusan itu sudah final, aku akan tinggal bersama nenek di kampung. Hari perpisahan itu datang terlalu cepat. Pagi-pagi sekali, koper ibu sudah tertata rapi di mobil. Ia memelukku erat, terlalu erat, seperti mencoba menyampaikan semua kata yang tidak pernah sempat ia ucapkan. "Nak, maafkan ibu. Tolong jaga dirimu. Suatu hari nanti, ibu akan kembali," katanya dengan suara serak. Aku hanya mengangguk, tidak ingin menangis di depannya, meski hatiku retak berkeping-keping.
Mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan debu di jalanan. Aku berdiri di pinggir pagar, memandangi punggung ibu yang semakin kecil di kejauhan. Saat mobil menghilang di tikungan, aku sadar, ini bukan sekadar perpisahan sementara. Entah mengapa, hatiku berkata bahwa jarak ini akan menjadi dinding yang sulit diruntuhkan. Dan mungkin, aku harus belajar hidup tanpa menunggu pintu rumah diketuk olehnya lagi. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar nenek, menatap foto lama, aku dan ibu tersenyum di depan rumah kecil kami sebelum semua ini terjadi. Foto itu kuselipkan di bawah bantal, berharap setiap kali aku tidur, mimpi akan membawaku kembali ke masa itu. Masa di mana kami miskin tapi bahagia, lapar tapi tetap saling melindungi. Masa di mana ibu adalah milikku sepenuhnya. Dan di dalam hati, aku membuat janji pada diriku sendiri, jika suatu hari aku punya keluarga, aku akan memilih untuk hadir, bukan hanya hidup di bawah atap yang sama, tapi benar-benar ada untuk mereka. Karena aku tahu rasanya, menjadi anak yang melihat ibunya pergi, demi sesuatu yang bahkan tidak bisa menggantikan cinta. Hari-hari di rumah nenek terasa lambat dan sunyi. Tidak ada suara ibu memanggilku untuk sarapan, tidak ada tawa kecilnya saat melihatku pulang sekolah dengan baju penuh lumpur. Setiap malam, aku duduk di meja kecil dekat jendela, menulis surat untuk ibu. Surat-surat itu penuh cerita tentang sekolah, tentang bagaimana aku membantu nenek di kebun, dan tentang betapa aku merindukannya. Tapi entah kenapa, setiap selesai menulis, aku tak pernah benar-benar mengirimkannya. Mungkin aku takut surat itu akan sampai, tapi tidak mendapatkan balasan. Suatu sore, nenek duduk di sampingku. "Kamu rindu ibumu?" "Iya," tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk. Nenek menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca. Kadang, orang dewasa mengambil keputusan yang mereka pikir benar, tapi tidak sadar itu melukai orang yang mereka sayangi. Kata-kata nenek menusuk hatiku, karena aku tahu itu benar. Ibu tidak pernah bermaksud meninggalkanku, tapi ia juga tak pernah memilih untuk benar-benar tinggal. Bulan demi bulan berlalu, dan aku mulai terbiasa hidup tanpa ibu di sisiku. Aku belajar memasak mie sendiri, membantu nenek menimba air, bahkan mengurus kebun. Tapi setiap kali melihat anak lain pulang sekolah dan disambut oleh ibunya di depan rumah, hatiku kembali sesak. Rasanya seperti melihat bagian dari diriku yang hilang, berjalan di pelukan orang lain. Suatu malam, aku kembali membuka tumpukan surat yang tak pernah kukirim itu. Kertasnya sudah menguning di tepinya, tintanya mulai pudar. Aku membaca ulang satu persatu, dan di setiap kalimatnya, ada jejak tangisan yang dulu mengiringinya. Lalu, di surat terakhir yang kutulis, aku hanya menulis satu kalimat, "Bu, aku tidak marah lagi." Tapi aku juga tidak tahu apakah kita masih bisa kembali seperti dulu. Aku menyelipkan surat itu ke dalam kotak kecil, menguncinya, dan menyimpannya di bawah tempat tidur. Mungkin suatu hari nanti, jika takdir mempertemukan kami lagi, aku akan memberikannya. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa menatap bulan dari jendela, berharap cahaya itu juga sampai ke tempat ibu berada. Dan entah dimanapun ia berada malam ini, aku ingin ia tahu, anaknya masih menunggu, meski tak lagi mengharap. Suatu pagi yang dingin, aku sedang membantu nenek menjemur pakaian ketika suara motor pos berhenti di depan rumah. Seorang petugas menyerahkan sebuah amplop putih dengan tulisan tangan yang langsung membuat jantungku berdebar. Aku mengenali huruf-huruf itu. Untuk Raka, tertulis di depannya. Tanganku gemetar saat membukanya, takut sekaligus berharap. Isinya hanya selembar kertas tipis, namun beratnya terasa seperti memikul seluruh masa lalu. "Nak, maaf ibu belum bisa pulang. Hidup di sini tidak seperti yang ibu bayangkan. Tapi ibu janji, saat semua ini selesai, kita akan bertemu. Tolong jaga dirimu dan dengarkan kata nenek. Ibu sayang kamu." Tidak ada tanda tangan panjang, hanya kata, "Ibu," di akhir. Surat itu singkat, tapi membuat mataku panas. Aku membacanya berulang kali, mencoba mencari celah di antara kata-kata yang mungkin menyimpan lebih banyak cerita.
Nenek memandangku lama, lalu menepuk bahuku. Itu tanda dia masih memikirkanmu, katanya. Aku mengangguk, meski di dalam hati aku tahu, memikirkan dan hadir adalah dua hal yang berbeda. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sesuatu yang mirip dengan harapan. Mungkin surat ini adalah tanda bahwa cerita kami belum benar-benar berakhir. Malam itu, aku mengambil kotak kecil berisi surat-surat yang tak pernah kukirim. Untuk pertama kalinya, aku menambahkan satu lagi di dalamnya, tapi kali ini berbeda. Aku menulis, "Bu, aku masih di sini. Aku masih menunggu, dan aku masih anakmu." Tak ada keluhan, tak ada kemarahan, hanya kejujuran yang keluar dari hati seorang anak yang terlalu lama menahan rindu. Ketika aku menutup kotak itu dan menyelipkannya kembali di bawah tempat tidur, hujan turun di luar jendela. Suaranya lembut, tidak seperti hujan deras yang dulu membawa kabar kehilangan. Mungkin, ini adalah hujan yang membawa kabar pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan senyum kecil di bibir, sambil berdoa agar surat itu bukanlah yang terakhir dari ibu. Bertahun-tahun setelah surat itu datang, aku mulai menerima kenyataan bahwa mungkin ibu tidak akan pernah benar-benar kembali. Aku tumbuh menjadi remaja, menjalani hidup dengan nenek, belajar menutup luka dengan senyum. Tapi suatu sore, saat aku pulang dari sekolah, seorang perempuan berdiri di depan gerbang rumah nenek. Rambutnya sudah ada helaian putih, wajahnya lebih tirus, tapi matanya masih sama seperti yang ada di foto lama di bawah bantal. "Ibu," suaraku bergetar. Ia tersenyum, lalu menangis sebelum sempat menjawab. Langkahku maju perlahan, sampai akhirnya kami saling meraih dan berpelukan erat. Pelukan itu lama, hangat, dan penuh air mata. Tidak ada kata yang cukup untuk menebus semua waktu yang hilang, tapi pelukan itu mengatakan semuanya, bahwa meski sempat terpisah, cinta di antara kami tidak pernah mati. Di dalam rumah, kami duduk berdua. Ibu bercerita tentang kehidupannya di kota, tentang penyesalan, dan tentang keberanian yang akhirnya ia temukan untuk meninggalkan semua itu demi kembali padaku. Aku mendengarkan tanpa menyela, karena setiap kata darinya adalah jawaban yang dulu tak pernah kudapatkan. Meski masa lalu tidak bisa dihapus, kami bisa memulai lembaran baru. Malam itu, aku kembali tidur dengan ibu di sisiku, seperti dulu ketika aku masih kecil. Tidak ada perabot mahal, tidak ada rumah besar, hanya ranjang sederhana dan suara jangkrik di luar jendela. Tapi di sanalah aku sadar, inilah rumah yang sebenarnya, tempat di mana orang yang kita cintai ada di samping kita, bukan hanya dalam ingatan. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi menulis surat yang tak terkirim. Karena setiap kali aku ingin bicara dengan ibu, aku cukup memanggilnya, dan ia akan menjawab. Terima kasih kepada semua penonton yang sudah setia mendengarkan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa keluarga bukanlah tentang harta atau kemewahan, melainkan tentang kehadiran dan cinta yang tulus. Untuk siapapun yang pernah merasa kehilangan, semoga Tuhan mengganti dengan kebahagiaan yang lebih indah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.